Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah di sini aja. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Antum kalau belum bisa bedakan ini kacau ya. Hah? Ismiyah kan? Jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah ini bisa dirusak nggak? Bisa. Oke, kita masukkan kana. Kana. Apa yang berubah ketika dimasukkan kana? Oh, jadi apa dia? Apanya yang masuk? Bukan yadhaba. Bukan, ya. Tapi apa? Jumlahnya ini jadi apa? Tadinya jumlahnya adalah rofa ketika khobar, betul? Ketika dia jadi khobar kana, maka dia berubah jadi fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab. Baik. Misal lagi Zaidun amama masjid. Kemasukan kana. Maka mana isim kana, mana khobar kana? Isim kananya Zaidun. Khobar kana Khobarnya amama masjid. berupa apa? Berupa sibul jumlah. Apa irobnya ini sibul jumlah? Fi mahali. Fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Bagus. Sedangkan kalau misalnya di sini Zaidun Mudarisun, kemasukan kana, maka jadinya gimana? Zaidun Mudarisan. Maka apa irobnya mudarisan? Mansub. Nah, sedangkan ini tadi fi mahali ini fi mahali nasbin. Nah, itu bisa bayangkan mubtada khobar itu dengan khobar yang bermacam-macam ketika kemasukan kana, maka ketika dia adalah berupa isim dhohir satu kata, nasabnya kelihatan, ya kan? Ketika dia sibul jumlah atau ketika dia jumlah, maka dia adalah fi mahali nasbin. Anak kasih contoh satu lagi. Zaidun. Salam. Zaidun abuhu ustadun. Zaidun abuhu ustadun. Mana mubtada'nya? Zaidun mubtada. Mana khabar? Abuhu ustadun. Berupa apa ini? Ini berupa jumlah ismiyah. Kalau dia kemasukan kana, maka ini jadi apa? Jadi apa dia? Abaha ustadzan. Hah? Abaha ustadzan gitu. Abahu ustadzan. Subhanallah. Sama dengan ini. Fi mahali berarti berubah enggak? Enggak. Tidak berubah. Ini ada berubah enggak di sini? Enggak ada kan? Maka di sini juga jumlah ismiyah jangan diubah. Tapi jumlahnya ini fi mahali nasbin. Jangan antum bingung dengan masalah kayak gini. Kan antum udah tahu ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah, ini apa? Zarab mudhafun ilaih. Jumlah itu pasti fi mahali. Pasti fi mahali. Nah, sibul jumlah juga. Sibul juga pasti fi mahali. Yang bisa nampak nasabnya ketika zahir. Ini kelihatan nasabnya. Mufrad aja. Waktu khabarnya mufrad. Zahir satu kata. Mufrad satu kata. Nah. Jadi jangan heran ketika nanti ada kemasukan kana dalam bentuk seperti ini, jangan bingung. Mana khobar kana, mana isim kana, jangan bingung. Ya, karena kita tahu khobarnya mubtada itu bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah, bisa berupa sibul jumlah. Nah, jadi yang kelihatan nasabnya hanya ketika dia adalah mufrad zahir satu. Yang kitnya sekali atas. Ya. Kit. Nah, kalau apa? Kalau mufrad tapi enggak zahir ada enggak? Bisa enggak domir jadi khobar? Contoh Zaidun huwa. Bisa. Bisa. Dengan bisa itu bahwa itu mubtada. Nah, antum tahu kan yang namanya domir. Bahwa itu mubtada.
Domir munfasil rofa yaitu huwa huma hum ya hum. Pasti jadi apa? Mubtada. Mubtada. Nah, nggak mungkin dia jadi khobar. Jadi Maka itu nggak ada. cukup disebut mufrad itu cukup ya. Ya. Ya, zohir mufrad. Kenapa zohir? Nah, Karena bukan domir. eh, Kalau antum cuma bilang mufrad, berarti masuk domir. Betul nggak? tapi kan kan benar nggak mungkin jadi khabar. Iya. Makanya istilah zohir itu lawannya domir. Istilah zohir itu lawannya domir. Kalau antum cuma bilang mufrad, berarti zohir dan domir masuk dua-duanya. Berarti lebih dikhususkan. Iya, zohir harus zohir mufrad. Kalau zohir pasti mufrad. Pasti enggak mesti. Zohir mufrad gitu. Berarti Zohir mufrad. zohir mufrad. Jangan lupa bilang zohirnya, jangan bilang mufrad toh. Kalau mufrad toh berarti domir juga masuk. Paham ya? Nah ini kana ini. Kemudian jangan tanya apa bedanya kalimat ini sebelum kemasukan kana dengan setelah kemasukan kana. Coba antum terjemahkan yang ini dulu. Zaidun Abu Ustaz. Terjemahkan. Ayahnya Zaid adalah seorang ustaz. Nah, ayahnya Zaid adalah atau Zaid bapaknya itu seorang ustaz. Ini atau enggak? Setelah kemasukan kana apa yang terjadi? Sekarang Ketika nggak ada kana kapan ini? Bapaknya Zaid ustaz tuh kapan? sekarang Ketika masukkan kana. Dulunya Nah, ayahnya Zaid sekarang. adalah seorang ustaz. Nah, kenapa? Karena ini fi'il madi. Betul nggak? Masuk ke dalam jumlah ismiyah, maka makna ismiyah itu menjadi lampau. Tapi ingat, dulu kemarin Anda jelaskan karena nggak cuma satu maknanya. Kalau misalkan isimnya kana itu adalah lafaz jalala Allah, apa yang terjadi dengan kana? Maknanya adalah lampau, sekarang, sampai kapanpun. Itu kana. Coba sekarang, ini Anda tutup dulu. Apa artinya ini? Zaid pergi ke sekolah. Nah, ada kana. Tunggu. Yathabu ini sedang ya. Zaid sedang pergi ke sekolah. Ada kana. Sekarang. Masa masih sekarang juga ada kana? Zaid telah pergi ke sekolah. Gimana? Enggak gitu. Dulu Zaid sedang pergi ke sekolah. Berarti sedang pergi ke sekolahnya kapan? Lampau. Paham ya? Jadi nggak sembarangan gunain kana-kana itu enggak. Ya. Jadi antum harus tahu maknanya jadi apa dia gitu. Sama dengan ini, Zaid di depan masjid. Kemudian masuk kana. Dahulu Zaid di depan masjid. Nah, berarti sebelumnya gitu. Kalau dahulu kayaknya nggak enak. Aina Zaid. Kana Zaid amal masjid. Tadinya di depan masjid. Nah, itu maksudnya, paham gak tuh? Tapi kalau antum bilang Zaid Zaid ada di depan masjid, berarti ada di sana. Tapi kalau misalkan udah nggak ada yang nanya aina Zaid. Loh, tadi di sini depan masjid. Antum pakai kana. Kana Zaid amal masjid. Itu maksudnya. Kalau selain lafaz Allah bisa untuk mana sekarang, sedang dan apa? Sekarang dan sedang. Bisa. Iya. Bisa. Nah, yang Allah itu yang semua. Dulu, sekarang, itu lafaz Allah. Tapi kalau untuk makhluk bisa dulu, sekarang, atau dulu saja. Tapi kalau sekarang aja nggak bisa ya? Sekarang aja nggak bisa karena dia madi sudah, nggak mungkin. Harus ada dahulu. Nah, maknanya apa ini? Tadinya Zaid ada di depan masjid. Tadinya itu ya lampau kan gitu ya. Tadinya juga lampau. Nah, karena Zaidun mudarisan. Ini artinya apa? Dulu, kalau ini dulu Zaid itu guru. Sekarang gimana? Bisa jadi guru, bisa jadi tidak. Dua kemungkinan. Paham nggak? Kapan dia bisa jadi sekarang guru?
ketika konteks kalimat memang menunjukkan dia sampai sekarang masih guru. Tapi kalau konteks tidak ada, maka dulu dia guru, sekarang mungkin tidak. Baik. Sudah? Sekarang kita masuk pada inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha ada berapa? Apa aja? Inna, anna, ka'anna, kinna, laita. Satu lagi? Inna, anna, buat fi'il. Iya. La'alla. Baik, jangan lupa ya. Nanti anak cek di akhir pelajaran kana wa akhwatuha sama inna wa akhwatuha. Ka'anna ya. Lakinna. Laita la'alla. Apa artinya inna dan anna? Inna itu Sesungguhnya. Ka'anna bahwasannya seakan-akan, bagaikan seperti. Bagaikan seperti. Lakinna akan tetapi. Nah. Laita itu untuk angan-angan yang nggak mungkin. la'alla Untuk semoga. ada dua la'alla. Semoga Bisa juga maknanya jangan-jangan. Bisa semoga, bisa jangan-jangan. Nah, dua artinya. Misal anak kasih contoh. La'alla al-adu. La'alla al-adu qarib. Inna. Nah, yang pertama apa? La'allaka bi khairin. Apa artinya la'allaka bi khairin? Semoga engkau dalam kebaikan. La'allaka al-aduwa qaribun minna. Apa adu? Arti adu apa? Musuh. Qarib dari taib. Kira-kira la'alla ini kalau diartikan semoga apa artinya? Semoga. Jadi maknanya bukan semoga ketika ini apa? Jangan-jangan musuh sudah dekat dari kita. Ya kalau nggak tahu itu dikira doain. Nah makanya kaidah la'alla ini artinya ada dua. Jangan sembarangan. Nah. Baik. Pahami dulu artinya, udah paham artinya nanti baru kita bahas ininya kaidahnya. Laita itu pasti yang nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin. Angan-angan yang tidak mungkin. Kalau Anda tadi apa? Apa? Anda tadi Sama sesungguhnya. Inna sama anna sesungguhnya. bedanya? Nanti kalau inna ini letaknya di awal kalimat, kalau anna wajib di tengah kalimat. Itu sabar.
Ya'udu yauman. Laita syababa ya'udu yauman. Apa artinya? Andai masyarakat pemuda, Syabab itu waktu muda. waktu muda ya. Nah, Andai waktu muda ada ya'udu sehari. kembali sehari, bukan pada hari ini. Yauman Zorof. zorof hari ini. Yauman. Kalau di madrasah itu kan jadinya artinya sehari, maka kamu jauhan. Ya, lihat konteks itu nggak bisa tuh. Kadang dia zorof, kadang dia hanya menunjukkan apa makna makna isim. Kadang dia zorof, kadang dia menunjukkan makna isim. Jadi zorof itu nanti dibagi dua. Ada zorof yang mutasarrif, ada zorof yang ghairu mutasarrif. Zorof yang mutasarrif berarti zorof yang dia itu bisa jadi zorof, bisa jadi selain zorof. Bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi fa'il. Nah, yang tadi yauman antum bilang, jadi apa dia coba? Kenapa nasab? Ketika yauman itu jadi zorof, maka artinya pada hari ini. Tapi kalau tadi yauman yang antum masuk, apa yang artinya? Satu hari ya. Nah, beda nggak pada hari ini dengan satu hari? Nah, ketika yauman jadi zorof, maka dia pasti dibaca nasab. Ketika yauman bisa yaumun, bisa yaumin, bisa yauman, maka bisa jadi yauman itu jadi maf'ul bi, yauman bisa jadi maf'ul mutlak, yauman itu bisa jadi yang lain-lain yang dibaca nasab. Atau bisa jadi yaumun jadi fa'il, yaumun jadi khobar, atau yaumin bi yaumin. Bisa. Nah, ketika dia yauman jadi zorof, maknanya beda. Jadi ada zorof yang mutasarrif yang bisa jadi zorof, bisa jadi selain zorof. Ada yang ghairu mutasarrif, contohnya ba'da, qabla, itu nggak bisa jadi fa'il, nggak bisa jadi mubtada, nggak bisa jadi khabar, qabla, ba'da itu nggak bisa. Namanya nanti zorof ghairu mutasarrif. Udah pernah belajar? Banyak pembagian itu belum. Belum. Kita bisa udah. Tapi nggak ada pembahasan itu. Ada. Cuma Oh iya, dibahas ya, ini belum. zarfnya aja. Nah, nanti ya ketika pembahasan zorof kita bahas, insyaallah. Nah, oh ya sebelumnya, apa amalannya ini? Inna anaka ana lakinna laita la'alla inna wa khata, amalannya apa? Memasukkan mubtada Yansibul Yang sibul isma tarafut wa yarfa'u. yarfa'ul khabar. Nah, merupakan khabar. tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kalau kana wa akhwat apa amalnya? Memasukkan mubtada, memasukkan khabar. Nah, berlawanan ya. Ya. Nah, lakinna ini maknanya istidrak. Istidrak itu apa? Lakinna ini dia memberikan hukum yang berbeda antara kata setelah lakinna dengan kata sebelum lakinna. Ini namanya istidrak. Contohnya apa? Zaidun zakiyun. Lakinna akhahu jahilun. Nah, lihat di sini mubtada khabar. Mubtada khabar. Kemudian di sini mubtada khabar. Bukan lagi mubtada khabar tapi apa? Isim inna. Isim lakinna ya. Isim lakinna. Khabar lakinna. Nah, hukumnya khabarnya nasab, maka akhahu
jahilun rofa sebagai, dan dia ini seolah-olah mengubah atau menghilangkan hukum yang ada di sini. Zaki ini diubah dengan jahil, tapi dengan bentuk orang yang berbeda, kan gitu. Zaid itu cerdas, tapi saudaranya bodoh. Nah, namanya lakinna itu memindahkan hukum kata yang setelah lakinna dengan kata yang sebelum. Bedanya sama lakin loh, yang huruf atau. Lakin atau Bedanya apa? Secara makna itu kan gitu. sama, kaidah yang beda. Bedanya beda. Nah. Kalau ini kamu pakai lakin bisa nggak? Bisa. Tapi ini jangan nasab. Marfu. Iya, jadi dia atof saja, atof jumlah, atof jumlah. Lakin akhuhu jahil. Nah, Kalau pakaiannya sama, maksudnya tetapi nggak ada makna yang lain. nggak ada, maknanya sama. Cuma nanti memang kita harus pandai-pandai ketika dia dalam bentuk jumlah ismiyah, biasanya lebih digunakan lakinna. Ya, inna wa akhwatuha. Tapi kalau bukan atau jumlah fi'liyah, maka lakin ini jadikan apa? Atau pada umumnya kalau setelah lakin atau lam kaf nun jumlah ismiyah, maka jadikan dia apa? Inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Kalau nanti kalau yang pakaian yang setelahnya bukan jumlah ismiyah itu Atof. Kayaknya atof. Atof. Nggak boleh pakai. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya karena pasti fiil. Fiil kan nggak bisa dibaca setelah inna wa akhwatuha ini pasti isim. Kenapa? Tugas dia menasobkan itu jadi isimnya dia. Ya, pasti isim dong. Kalau fiil berarti bukan isim, nggak bisa. Ya. Fiil inna kan nggak bisa. Pasti isim. Makanya kalau ketika dia fiil jangan baca lakinna, baca lakin sebagai atof. Ya. Mintakum soal, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita lanjut yang ke selanjutnya ka'anna. Saya bisa buat kalimat ka'anna. Ana Fatimah Badrun. Masya Allah, contoh yang ini ya, ma'ruf ya. Ada contoh lain? Sulit ya bikin contoh ya. Bahasa Indonesia dulu kalau mau antum mudah. Kayaknya kamu paham. Kayaknya kamu paham. Isim, jadikan isim. Ka'annaka fahim. Isim fa'il. Ka'annaka fahim. Kayaknya kamu paham. Kalau gitu paham nggak dia? Belum tentu. Nggak paham. Dibilang seolah-olah kamu paham ya. Sepertinya kamu paham, padahal kamu nggak paham. Makna ka'annaka fahim itu sepertinya kamu paham, padahal nggak paham. Pakai ka'anna itu gitu mulainya. Ya, misalkan ka'anna Fatimah Badrun. Fatimah itu Badrun nggak? Bukan. Maka menggunakan ka'anna itu berarti kebalikan. Kalau kita gunakan seolah-olah atau sepertinya kamu. Kebalikan atau ada sedikit sifat atau sedikit. Tebakannya iya ada, tapi ternyata tidak. Tebakannya ada orang. Berarti bukan keraguan. Bukan. Ini betul-betul atau tidak. Ya, misalkan anak bilang, kan angka fahim. Itu berarti antum tidak paham. Ya, maksudnya apa? Kok kamu tuh kayaknya paham gitu, tapi kok tidak paham. Dengan pertanyaanmu menunjukkan kamu tidak paham gitu. Makanya dibilang karena kafahim. Mana antum kayak manggut gitu kan. Tapi begitu ditanya jawaban antum nggak nyambung. Maka anak kita karena kafahim gitu. Gitu, paham ya? Nah.
Nah kalau anna, coba bisa ngasih contoh anna. Anallaha ghafur. Itu innallaha. Apa? Anallaha ghafur. Itu di awal annallah, dia mesti tengah. Dia mesti tengah. Hah? Bukan. Buat dia di tengah kalimat. Berarti gimana? Anak di awal enggak bisa. Anna di awal nggak boleh. Awal ya, anna itu harus di tengah. Ya. Sedangkan. Berarti bukan semuanya. Bahwasanya artinya. Bahwasanya. Contohnya, tahu labudda? Apa arti labudda? Harus. Labudda. Labudda an. Haruslah engkau tafham. Bukan amna. Labudda an tafham. Jadinya menasabkan fi'il. Iya. Mungkin lebih ke Contohnya gini ya, yang paling mudah aja. Azunnu annaka fahim. Azunnu annaka fahim. Aku mengira bahwasanya kamu paham. Nah, pokoknya anna itu tidak boleh dia di awal kalimat, mesti di tengah. Misalnya lagi contohnya apa namanya? Ra'aitu annaka jamilun. Ra'aitu annaka jamilun. Saya berpendapat bahwasanya kamu itu ganteng. Nah, seperti itu ya. Jadi anna ini dia pasti nanti diikuti isim anna dan khabar anna. Tapi dia itu menjadi ada, tidak boleh di awal kalimat. Nanti dia jadi susunan masdar muawwal. Pernah dengar masdar muawwal? Belum? Pernah? Belum pernah saya nanti ya. Ternyata banyak yang belum tahu ya. Jadi susunan masdar muawwal itu anna, isim dan khabar, dan dia ada di tengah kalimat, tidak boleh di awal. Bahkan dia ini bisa jadi maf'ul bih, susunan ini nanti dengan bentuk susunan masdar muawwal. Nanti aja penjelasannya. Tapi begitu dulu bahwa dia ada di tengah. Azunnu annaka fahimun. Inna, kalau inna jelas dia ada di awal kalimat. Dia ada di awal kalimat. Apa artinya? Sesungguhnya. Innaka fahim. Innaka fahim. Sesungguhnya engkau paham. Lebih enak kalau antum menghafal contoh dengan contoh yang sama aja mendingan. Ya. Innaka fahim, ka'annaka fahim. Kemudian azunnu annaka fahim. Itu penggunaannya lebih mudah dihafal. Yang penting kaidahnya. Katanya tadi dia sebelum kemasukan maka dia mubtada khobar, betul nggak? Maka ini sebetulnya tadinya sebelum kemasukan ina anta fahim, betul?
Iya, iya. Anta fahim. Ini sebelum kemasukan ana berarti anta fahim. Ini juga anta fahim. Di sini sebelum kemasukan lakina berarti akhuhu jahil. Ya kan? Mubtada khabar. Ini juga begitu. Sababu ya'udu yauman. Sabab mubtada ya'udu yauman khabar. La'allaka bi khair asalnya apa? Anta bi khair. La al aduwu qaribun minna asalnya adalah al aduwu qaribun minna. Mubtada. Baik. Ada pertanyaan enggak? Kalau kita lihat contoh di sini, maka yang jadi mubtada'nya atau menjadi isim inna wa akhwatuha itu bisa berupa zahir, bisa berupa domir. Betul nggak? Mana contohnya yang berupa domir? Ini domir semua nih. Apa contohnya dia berupa zahir? Ini zahir. Sabab. Ini sabab. Ini al-domir. Ini juga berupa zahir. Tuh. Kalau antum nanya isimnya apa inna wa akhwatuha, maka dia bisa berupa domir, bisa berupa zahir. Jadi kalau ketemu inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, yang penting yang kita cari pertama mana isimnya. Mana isimnya. Begitu juga ketemu kana wa akhwatuha, maka mana isimnya. Itu yang penting. Begitu sudah dapat, antum akan mudah menentukan terjemahannya seperti apa. Gitu ya. Kalau contoh yang di ayat di surat di surat An-Naba ayat terakhir. Nah, terus. Nah. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani. Laitani. Nah. Ya laitani. Wahai. Seandainya siapa? Saya. Iya mutakallim. Ini laitanya. Laitanya ini sayanya. Berarti saya sebagai apa kira-kira? Isim laita. Selesai. Kan gitu. Nah. Berarti isim laisa berupa apa ini? Domir. Nah, mana khobarnya laita di sini? Kuntu turaba. Berarti isimnya laita berupa apa? Jumlah fi'liyah. Apa fi'ilnya? Fi'ilnya adalah kana. Mana isimnya kana? Ana tuh. Mana khobarnya? Turaba. Dibaca nasab karena dia khobar dari kana. Maka lihat jumlah ini adalah jumlah inna wa akhwatuha, tapi khobarnya sendiri adalah kana wa akhwatuha. Itu akan bertimba-timba, bisa nanti akan tambah seru dia ketika ditimba-timba itu. Maka ya laita ni kuntu turaba, jadilah dia laita inna wa akhwatuha ayau ismu laita. Kemudian kuntu kana wa dhamir tu, kana fi'lun nakis, tu ismuha isimnya kana, turaba khobar kana, wa jumlatu kuntu turaba fi mahali raf'in sebagai khobar dari laitana. Itulah susunan kalimat. Dan ini akan lebih asik lagi ketika nanti akan semakin dalam susunan kalimat itu. Asal apa? Kaidah dasarnya kepegang dulu. Karena wa akhwatuha kepegang, inna wa akhwatuha kepegang. Kalau ndak, yo bingung gimana nyusunnya. Kalau bingung nyusunnya gimana, pasti terjemahannya juga pasti nggak bagus. Pasti nggak bisa. Jadi menerjemahkan itu tergantung sebesar apa kemampuan antum tentang memahami susunan-susunan kalimat. Gitu ya.
Ini inna wa akhwatuha. Ada pertanyaan? Kenapa ini Ustaz? Akhwatuha Ustaz. Kenapa? Kan itu fi'il Ustaz ya. Kenapa dia akhwatuha? Akhwat saudari-saudarinya. Baik. Ha. Padahal ina karena kok kayak ha. Inna, anak, kana, kenapa pakai ha? Dalam ramas Baik. Ini isim fi'il atau huruf? Fi'il. huruf. Yang ini huruf. Oh, ini huruf ya. Yang fi'il Isim fi'il atau huruf? Huruf Ustaz. Huruf. Ya kan? Ya. Huruf itu muzakkar, huruf itu muannas atau muzakkar? Tahu Ustaz. Nah, nggak tahu ternyata. Semua huruf itu muannas, semua huruf itu muannas. Itu yang antum belum tahu ternyata. Kana wa akhwatuha. Kana itu apa? Fi'il. Fi'il itu muzakkar atau muannas? Gimana ya? takut. Fi'il itu muannas. Tadi kelewatan dua nih. Hah? Kemarin kelewatan dari Ustaz. Kenapa? Untuk jalan fi'il itu enggak dijelasin Ustaz. Kalau dia itu hukumnya mu'annas. Oh iya. Tapi nggak ada fi'il yang muzakkar. Ngapain dijelaskan? Di situ Ustaz, karena kita nggak tahu Ustaz. Jadi yang muzakkar dan muannas itu hanya isim. Isim. Sedangkan fi'il Huruf. huruf adalah muannas. Pertanyaannya lagi. Fi'il itu ma'rifah apa nakirah? Fi'il itu ma'rifah. Nebak antum. Fi'il ma'rifah. Karena kan dia kan sudah harus tahu gitu. Dan ketahui apa pekerjaannya. Apa Ingat ya. Fi'il itu semuanya nakirah. Fi'il itu nakirah. Kenapa? Ketika antum mengatakan yaktubu, menulis, sudah ditentukan belum menulisnya, bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, bagaimana penulisannya, di mana dia menulis? Udah jelas belum? Nakirah. Jadi segala bentuk antum menulis itu yaktubu. Dan fi'il nggak ada ma'rifahnya, semuanya nakirah. Karena ketika antum menulis itu nggak ada kepastian nulisnya itu pakai spidol kah, pakai pensil kah, di papan tulis kah, atau di buku kah? Ada nggak? Yak tubuh semua kan? Anda nulis di sini yak tubuh nggak? Anda nulis di sini yak tubuh nggak? Semuanya dimanapun. Anda pakai apapun yak tubuh juga. Nah, berarti dia nakirah. Semua kata kerja itu nakirah. Nah ini sebetulnya pelajaran-pelajaran lanjutan, nah. Tapi sekalian aja. Huruf. Huruf gimana? Huruf nakirah atau ma'rifah? Huruf nakirah atau ma'rifah? Huruf nakirah. Kalau huruf ini masih ada kemungkinan ma'rifah, masih ada kemungkinan nakirah. Nanti penjelasannya. Panjangan tadi lagi. Kemarin Sora itu gimana? Nah, soro itu bisa berupa mubtada khabar, bisa berupa tidak. Contohnya gini. Setelah didandani, ya, Fatimah itu menjadi cantik. Ya, maka Fatimah menjadi cantik itu pakai soro bisa. Sorot Fatimatu, Sorot Fatimatu Jamilah. Gimana tuh Jamilah? Itu isi. Maka Fatimah menjadi cantik.
Awalnya tidak ada ini Fatimah Jamilah mubtada khobar. Ini contohnya untuk dia tapi bisa juga bentuk bukan mubtada khobar. Soro. Contohnya kemarin itu soro al-qatnu janisan ya. Menjadi apa? Libas. Libasan boleh. Kain. Jadi bisa dia dalam bentuk mubtada khobar, bisa juga tidak. Tapi karena tadi judulnya adalah kana wa akhwatuha itu adalah nawasik kepada mubtada khobar, mestinya contohnya begini dong, mestinya. Ya, mubtada khobar gitu. Baik. Tapi yang bukan khobar itu kalau dihilangin soalnya bukan mubtada khobar. Maka dia nggak bisa dimaknai. Bukan jumlah maksudnya. Nah, nggak bisa. Masa apa benang itu adalah kain? Nah, gimana benang itu adalah kain? Itu bukan mubtada khobar. Berarti kalau gitu apa saja yang bisa jadi mubtada, isim apa saja yang bisa jadi mubtada, maka semua yang bisa jadi mubtada bisa menjadi isim inna dan pasti gitu kan ya. Betul? Apa saja yang bisa jadi khobarnya mubtada, maka bisa jadi khobarnya inna wa akhwat. Begitu juga dengan kana tadi. Betul? Nah, sekarang masalahnya apa aja yang bisa jadi mubtada? Jadi mubtada itu Apa saja? Isim dhamir, Bagus. isim zahir, Bagus. kemudian isim jumlah. Simbol jumlah jadi mubtada gimana ceritanya? Itu mubtada maf'ul itu. Man. Jadi itu khobarnya nih. Coba isim dhamir, isim zahir. Apakah semua isim bisa jadi Mubtada. isim inna dan kana? Makanya tadi bilang yang bisa jadi isim inna dan isim kana itu adalah yang bisa jadi mubtada. Betul nggak? Berarti harus ma'rifah. Paham dulu, ya si ma'rifah kan gitu. Kemudian paham dulu apa saja yang bisa jadi mubtada, maka pasti bisa jadi isim kana, bisa jadi isim inna. Nah, itu yang paling penting apa? Apa aja yang bisa jadi mubtada? Yang harus tahu. Jadi apa saja yang bisa jadi Apa yang bisa jadi mubtada? Tolong dihapus. isim alam. Tolong dihapus dulu. Nanti anak tuliskan. Baik. Yang bisa jadi isim, bisa jadi mubtada itu pertama adalah isim mu'rab. Isim mu'rab. Apa ini isim mu'rab? Isim yang memiliki i'rab, yang bisa berubah keadaan. Baik, isim yang memiliki i'rab dan memiliki perubahan ya. Baik. Ada berapa isim mu'rab? Ada 9. Nah, 9-9-nya itu bisa jadi mubtada. Udah hafal kan ya? Udah hafal? Ya. Nah, itu semuanya bisa jadi mubtada. Apa aja tuh? Mufrad, jamak muzakkar salim, muannats salim, jamak taksir, isim asmaul khamsah, kemudian maksur, manqus, mamnun nasr. nah, ghairu munsharif. Nah, itu semua bisa jadi mubtada. Semua yang itu yang ma'rifah. Ya tinggal dimakrifahkan kasih alif lam aja sudah. Jadi kan kalau dia nakirah dimakrifahkan aja, itu jadi mubtada. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah isim mabni. Isim mabni. Apa ini isim mabni? Isim yang tidak bisa berubah
dan akhirnya. Isim yang tidak memiliki i'rab, tidak bisa berubah, tidak punya perubahan. Baik. Ada berapa isim mabni? Isim domir, isim mausul, Insyaallah. isim syarah, isim yang dzaraf Ini masalah antum di hafalan. Apa aja domir, Domir. Isim syara, Insyaallah isim mausul. mausul, Apa itu ya? Oh itu. Istifham. istifham, Kata tanya. syarat. Isim isyarat. Nah, Isyarat. walaupun nanti ada dua lagi ya. Ada adat murakkab, ada adat. Karena ngajar antum ini nanggung, dibilang lanjutan enggak, dibilang pemula enggak. Makanya kadang masukin lanjutan, kadang masukin tidak ya. Adat murakkab. Adat murakkab itu adalah angka berapa? 11 sampai 19. Kecuali illa 12. Nah, itu adat murakkab ya. 11 sampai 9 kecuali 12. Ini dia mabni. Angka 11 sampai 19 kecuali 12 ini dia mabni. Yang ke berikutnya yang ketujuh adalah ba'du zarf. Ba'du az-zuruf. Ba'du zurufi, sebagian zaraf. Ada zaraf yang mabni, ada yang tidak. Sebagian. Siapa yang tahu apa zaraf yang mabni? Contohnya apa? Contohnya al-an. Al-ana, sekarang artinya. Itu zaraf tapi ini mabni nih. Kemudian contohnya lagi amsi. Apa itu amsi? Nah, ini juga mabni dan lain-lain nanti ya, sebagian zaraf. Jadi artinya isim mabni apakah semuanya bisa jadi mubtada? Pertanyaannya kan itu ya. Ternyata tidak. Tidak semuanya bisa jadi mubtada. Contohnya ba'du zaraf ini tidak bisa jadi mubtada. Sebagian zaraf ini nggak bisa jadi mubtada. Kalau ini bisa nggak? Bisa. Ini bisa nggak? Bisa. Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Ada satu yang tidak. Kita ambil contoh satu-satu. Kita mulai dari isim domir. Saya bisa ambil contoh bahwa domir jadi mubtada. Ana mudarisun. Ini contoh mubtada. Isim isyarah contoh jadi mubtada. Ada qalamun. Ini mubtada. Mausul alladhi orang yang apa? Alladhi amam orang yang di depan masjid. Alladhi amamal masjidi talibun. Oke. Berarti ini sebagai mubtada. Ini adalah nanti silatul mausul, ini sebagai khabar. Istifham jadi mubtada. Man huwa
Man sebagai mubtada. Huwa bisa nggak khobar? Nggak bisa. Hah? Berarti salah. Ya. Aina kolam. Hah? Aina. Man abuka. Bisa nggak? Bisa. Dia bisa khobar nggak? Bisa. Nah, man abuka, siapa bapak? Oke. Kemudian syarat. Syarat ini agak ada beda pendapat tentang ulama. Apakah dia bisa jadi mubtada atau tidak? Dan Anda juga belum mendapatkan contoh bahwa syarat bisa menjadi mubtada. Allahu a'lam. Di sini pun juga tidak dikasih contoh. Oh, di sini ada man yazra yahsud. Man yazra yahsud. Yahsud. Man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Di sini mubtada, di sini adalah khabar. Yasud adalah jawab syarat. Contoh yang untuk adat murakkab. Jadi misalnya ahada asyaru. Ahada asyaru 11 taliban, 11 siswa, yadhabuna. Nah, ini adalah mubtada. Tapi dia tetap dibaca ahada asyar, bukan ahadu, bukan mubtada rafa saja. Tapi dia mabni. Taliban sebagai apa tuh? Siapa tahu? Tamyiz. Yadhabuna khobar. Nah, ba'du zaraf nggak bisa jadi mubtada. Artinya ketika ini bisa jadi mubtada, maka dia juga bisa jadi apa? Isim inna, bisa jadi khobar inna. Nah. Bisa jadi isim inna. Jadi khobar kana. Isim inna dan khobar kana. Isim inna dan isim kana. Isim inna dan isim kana. Baik. Apa? Nah, ini foto dulu. Nah, baik. Ada satu isim yang dia bisa jadi mubtada, tapi tidak bisa jadi isim kana dan juga isim inna. Ada satu. Nah, baik. Berarti yang ketiga ya. Ini udah hapus ya, deh. Anda hapus ya. Nah, yang ketiga adalah yang bisa jadi mubtada, yaitu adalah masdar muawwal.
Tadi yang Anda bahas tadi ya, masdarun muawwal. Apa ini masdar muawwal? Ini muawwal ini dari kata awwala yu'awilu ta'wilan. Ta'wil. Muawwal berarti yang ditakwil isim maf'ul ya. Muawwilun, muawwalun. Muawwalun berarti yang ditakwil. Masdar yang ditakwil. Maksudnya apa masdar yang ditakwil? Maknanya masdar susunannya adalah bukan bentuk susunan, bukan dari masdar yang kita pahami. Bagaimana susunannya? Dia susunannya ada dua, kita aja langsung ya. Masdar muawwal ini susunannya ada dua. Pertama adalah an dan fi'il. An dan fi'il ini sama dengan isim. Anda pernah jelaskan? Belum. An dan fi'il itu sama dengan isim. Isim apa? Isim masdar. Dalam bentuk masdar. Yang kedua, anna plus isim anna plus khabar anna. Ini adalah isim masdar. Di anna, isim anna dan khabar anna itu adalah, ingat anna ya, bukan inna. Ingat tadi pembahasan kita anna dan inna. Nah, yang dimaksud dengan masdar muawwal ini adalah anna, bukan inna. Ingat ya, anna. Anna, isim anna dan khabar anna. Susunan itu adalah isim. Susunan itu adalah isim. Artinya, kalau dia isim, maka dia bisa kemasukan huruf jar, betul nggak? Maka di sini bisa nanti kemasukan bi an fi'il, atau di sini bi anna isma anna wa khabaran. Ingat, dia isim. Isim yang bagaimana ini? Isim yang dia ditakwil atau diambil dengan makna dari masdar yang kita pahami. Baik, Anda kasih contoh. Kita ambil an dan fi'il mudhari. An tattakhidu, an tattakhidu, an tattakhidu khairun lakum. Antatahidu ya, bukan salah. Antatahidu, ittahada yattahidu. Antatahidu khairun lakum. Ini dari kata apa ini? Ittahada. Ittahada. Ittahada itu artinya apa? Bersatu. Dari kata wahada. Wahada satu. Ittahada itu adalah bersatu. Apa arti an? Tadi an apa? Tadi an sudah kita bahas. Apa tadi arti an? An belum ya? Belum, oke. An ini adalah amil nasab. Amil yang bisa membuat fi'il mudhari setelahnya menjadi nasab. Dan artinya adalah bahwasanya. Nah, an itu bahwasanya. Ittahada yattahidu tadi apa? Bersatu. Berarti tahidu siapa fa'ilnya? Itu wawu itu. Ya, siapa ini wawu? Huwa huma hum, ya huma huma, hunna, anta antuma antuna, antum. Nah. Berarti apa artinya tahidu? Kalian bersatu.
bahwasanya kalian bersatu adalah lebih baik lakum bagi kalian. Bahwasanya kalian itu bersatu adalah lebih baik bagi kalian atau untuk kalian. Baik. Bahwasanya bersatu ini adalah an dan fi'il, betul nggak? Iya. Maka dia isim. Maka dia bisa jadi mubtada. Bahwasanya kalian bersatu adalah baik untuk kalian. Asalnya apa ini anta tahidu? Ta'wil dari masdar. Masdar dari ittahada yattahidu ittihadan. Ittihadan. Betul? Nah, ittihadan di sini ada antum. Tinggal ditambah domir antum. Ittihadukum. Gitu kan ya? Sama nggak? Anta tahidu dengan ittihadukum. 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 Kalau di sini pakai masdar, ittahada yattahidu ittihad, masdar. Kalau di sini pakai an dan fi'il mudhari, artinya sama. Ittihadukum dengan anta tahidu, apa artinya? Bahwasanya kalian bersatu. Kalau di sini bersatunya kalian, bersatunya kalian, bahwasanya kalian bersatu, bersatunya kalian sama. Makanya dikatakan an dan fi'il mudhari ini takwilan dari ittihad. Maka sebetulnya ini jadi mubtada ittihadu. Betul? Khairun lakum khabar. Maka anta tahidu dia adalah susunan an dan fi'il. Dia adalah masdar muawwal dan dia adalah isim, maka dia boleh jadi mubtada. Oke. Maka dia boleh jadi mubtada. Adapun anna, isim anna dan khabar anna ini tidak bisa jadi mubtada. Ini tidak boleh jadi. Kenapa? Karena anna ini tidak boleh di awal kalimat. Nggak mungkin dia jadi mubtada. Nah, jadi yang boleh jadi mubtada di masdar muawwal hanya an dan fi'il. Yang perlu diperhatikan bahwa yang namanya masdar muawwal dia tadi isim bukan? Isim. Kalau dia isim maka dia boleh nggak jadi fa'il ini masdar muawwal? Boleh. Boleh nggak jadi maf'ul bih? Boleh. Contohnya kalimatnya yu'jibuni. Yu'jibuni ini kita buang. Kalimat ini kita buang. Yu'jibuni an tattahidu. Apa artinya a'jaba yu'jibu? A'jaba yu'jibu, i'jaban apa artinya? Membuat takjub. Menakjubkan. Ninya siapa nih? Saya. Menakjubkan saya bahwasanya kalian bersatu. Okay. Membuat saya takjub bahwasanya kalian bersatu. Yu'jibuni ittihadukum. Telah membuat saya takjub persatuan kalian. Baik, sekarang kira-kira anta tahidu jadi apa dalam kalimat? Fa'il. Apa yang membuat saya takjub? Itulah fa'ilnya, bahwasanya kalian bersatu. Berarti ini fa'il. Sedangkan ni-nya jadi apa? Maf'ulun bih.
Artinya ini bisa jadi mubtada, bisa jadi fa'il. Bisa nggak jadi maf'ul bih? Bisa. Bisa. Misal mau jadi maf'ul bih misalnya apa? Arju contohnya ya. Saya berharap arju saya berharap antattahidu. Saya berharap bahwasanya kalian bersatu. Nah, jadi apa ini di sini? Maf'ulun bih. Nah. Kemudian bisa nggak jadi khobar ini antattahidu? Bisa. Contohnya? Bisanya jadi khobar apa? Khobar inna wa akhwatuha. Kalau jadi khobar mubtada agak susah, nggak bisa mungkin ya. Jadi khobarnya misalnya la'allakum. Nah, la'allakum, semoga kalian itu bersatu. La'allakum antattahidu, semoga kalian itu bersatu. Berarti ini pengecualian ya, pengecualian nggak bisa jadi mubtada. Ini kan dari mubtada. Ini bisa jadi mubtada ini, yang nggak bisa jadi mubtada yang ini nanti. Ini kita lagi bahas yang an dan fi'il. Tapi dia nggak bisa jadi khabar yang mubtada. Ya, belum bisa apa tidak ya? Ada nggak bisa ya? Bentar. Kok kayaknya nggak pernah. Kalau antum antattahidu Nggak bisa. Nggak bisa dia jadi jadi khobar. Al-afdalu an tattahidu. Yang utama bahwasanya kalian bersatu. Bisa juga sih. Al-afdalu an tattahidu. Bisa lebih. Ya, contohnya itu. Al-afdalu an tattahidu. Yang utama itu adalah kalian bersatu. Nah, saya. Artinya dia semua bisa karena dia isim. Kalau dia isim itu berarti dia bisa semuanya ketika dibentukkan dalam bentuk masdarnya. Nah, apa yang bisa digunakan untuk ittihad maka bisa digunakan antattahidu. Pasti gitu. Karena dia takwilannya kan gitu. Karena dia takwilannya. Jadi yang bisa jadi mubtada adalah isim murab ke-9, isim mabni, masdar muawwal hanya an dan fi'il, sedangkan anna, isim anna dan khabar anna tidak bisa. Pembahasannya nanti. Kalau ini nanti pembahasannya ya. Kalau ini bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi fa'il, bisa jadi nggak bisa, khobar juga nggak bisa, jadi dia bisa fa'il, bisa maf'ul bih, bisa fa'il, bisa maf'ul bih. Kita lihat contoh satu dulu. Misalnya yu'jibuni
annaka yu'jibuni annaka telah membuat aku kagum, sesungguhnya engkau, bahasanya engkau najih misalnya, najih telah membuat aku kagum, sesungguhnya engkau itu lulus. Jadi siapa fa'ilnya di sini? Yu'jibuni, yaitu adalah annaka najih. Nah, sesungguhnya engkau itu lulus, membuat kagum aku. Ya kan? Sesungguhnya engkau itu lulus, membuat kagum aku. Maka ini sebagai apa dia? Fa'il. Atau contoh dia jadi maf'ul bih. Arju annaka najih. Saya berharap sesungguhnya engkau itu apa? Lulus. Nah, apa yang bisa menjadi mubtada maka bisa menjadi isim kana dan isim inna. Jadi ketika kemasukan inna atau kemasukan atau melihat ada lafadz inna atau kemasukan atau lihat lafadz kana, maka ketika mencari mana isimnya, maka apa yang bisa jadi mubtada itu pasti bisa jadi isimnya. Nah, yang jadi masalah kana itu fiil. Benar? Kana itu fiil. Di dalam setiap fiil itu pasti ada dhamir. Ya kan? Setiap fiil pasti ada dhamir. Maka isimnya kana nanti bisa berupa dhamir yang ada di dalam fiilnya. Dhamir mustatir. Misalkan ketika ketemu kana kok enggak ada yang bisa jadi isimnya, maka ada di dhamir itu. Ada di dalam dhamir kana. Pernah dengar enggak? Kanu al-ashabi, dulu para sahabat. Kanu sudah waw. Nah, wawnya itu sebagai isim kananya dalam bentuk jamak. Berarti kana itu bisa ditafsir kana, kanu, kanat. Ya. Sedangkan inna, kalau inna enggak mungkin. Inna di huruf, enggak mungkin ada dhamir di dalamnya. Nah, gitu. Jadi ketika nyari isim kana, nah itu yang memang perlu lebih kebiasaan kita, lebih banyak jam terbang ketika mencari isim kana. Isim kana itu bisa berupa zahir, bisa berupa dhamir, tapi dhamirnya dhamir mustatir ya. Nah. Segitu dulu. Berarti inna kana sudah, besok kita masuk zona. Nawasih yang ketiga ya. Saya begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dihapus ya.